20 tahun ekspor pasir laut di stop. Akhirnya sekarang di ujung pemerintahan Pak Jokowi dibuka kembali. Mari kita baca beritanya. Ekspor pasir laut merupakan praktek eksploitasi yang menimbulkan ketidakberlanjutan dan ketidakadilan sosial ekonomi. Aturan tentang ekspor pasir laut telah menjadi sorotan publik sejak tahun lalu sesuai dikeluarkannya peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Akibatnya, dengan dibukanya ekspor pasir laut, banyak perusahaan-perusahaan yang ngantri untuk mendapatkan ekspor juga, bukan hanya Singapura. 20 tahun ya dilarang ya. Ini 20 tahun nggak boleh yang namanya ekspor pasir laut. Karena memang dirasa lebih banyak mudorotnya buat kita sebagai eksportir dibandingkan manfaat yang kita dapat, kecuali manfaat uang. Tapi sebagai negara yang berdaulat, harusnya pemerintahnya bisa mikir, apakah kemudian dengan segala kontroversi ya, sengketa wilayah batas lautnya antara Indonesia dan Singapura yang belum jelas, terus tiba-tiba kita mau kasih pasirnya ke Singapura, itu kan gak habis pikir. Ketawain Cina bolak-balik ya, kapal Sea and Coast Guard-nya dibilang melanggar wilayah kedaulatan ZEE lah, landas kontinen apalah. Mereka juga bakal ngetrol terus orang lihat kelakuan Indonesia aja ya. Nih kalau lihat nih kapalnya, ini adalah bunker nanti yang di bawahnya itu untuk ngedepin pasir, dan pasirnya itu dikasih ke importir aka konsumen, yaitu negara Singapura. Kalau gue jadi Cina ya, gue negara maju nih, gue ngeliat kelakuan negara yang mau gue acak-acak kayak gini, ya gue troll aja. Orang gak ada sanksi tegas atau ancaman apapun gitu. Wong dia BU. Enggak, gue gak mau ngomongin masalah kerugian ekologis karena itu udah pasti ya, udah pasti rusak, udah pasti ini. Tapi gue mau ngasih tahu kalian, ini bukan cuman ancaman kerusakan ekologis, tapi ancaman kedaulatan. Nih, lihat nih, baca nih, pasirnya buat apa? Buat bangun reklamasi Singapura. Gue rasa nih ya, founding father kita macam Insinyur Juanda yang terkenal dengan deklarasi Juanda yang berhasil menginisiasi terbentuknya archipelagic state, negara kepulauan, sehingga Indonesia bisa punya negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dan Profesor Muchtar Kussumaatmadja yang waktu itu juga berjuang bersama di UNCLOS, itu bakal bangkit dari kubur ngeliat kelakuan anak cucu kayak gini. Bayangin kalau presiden kita masih Presiden Soekarno, bayangin betapa amarah murka yang bakalan terjadi kalau ada aktivitas seperti ini dari salah satu menterinya. Coba ya, karena secara jelas ya, secara lantang Presiden Soekarno tuh bilang, siapapun yang berani mengambil sejengkal atau melanggar sejengkal batas kedaulatan Indonesia akan kita ajak perang. Tapi ini malah dikasih. So, sebagai orang yang meneliti selama 10 tahun tentang konflik perbatasan wilayah laut, gua cuma bisa geleng, shik, shak, shok. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Nah, sekali lagi bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sedimentasi bukan pasir laut. Beginilah kalau tidak ada kultur membaca dalam keluarga. Nih, Bapak baca sendiri nih. Di pasal 9, sedimentasi itu apa sih? Nah, itu ada pasir laut termasuk sedimentasi. Makanya baca, jangan komik terus. Adik-adik mahasiswa, tolong di searching, telusurin ada nggak satu kata pun di dalam
kebohongan dong, absurd itu. Saya mau minta dukungan kepada UGM, kalau bisa Anda lakukan judicial review Mahkamah Agung atas PP yang melegalkan ekspor pasir. PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Konsideran hukumnya, Undang-Undang Dasar Pasal 5 Ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ya memang iya, tapi isinya apa gitu? Yang kedua, konsideran hukum mengingatnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Adik-adik mahasiswa, tolong telusuri ada nggak satu kata pun di dalam Undang-Undang Kelautan tentang sedimentasi secara norma yuridis. Dalam pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ini penting. Saya yakin siswa UGM yang akan pertama kali meneriakan tolak PP 26 2023, tolak ekspor pasir laut karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan konstitusi. Selamat berjuang teman-teman, kita membangun jejaring intelektual kolektif. Terima kasih. Habis bicara di Dies Natalis Visipol UGM yang ke-69. Mana suaranya? Dan kita lagi menggalang dukungan, mudah-mudahan bergema ke kampus-kampus lain untuk penolakan tolak PP 26 2023 yang terkait sedimentasi di laut yang katanya bukan pasir isinya. Dan hashtag kita adalah tolak ekspor pasir laut. Jangan lupa share ya. Saya bersama Beriko untuk Tolak ekspor pasir laut. Menolak ekspor pasir laut. tolak ekspor pasir laut. Tolak ekspor pasir laut. Mari kita kawal bersama. Masih di UGM tapi udah mau pulang habis bicara di Dies Natalis Visipol UGM yang ke-69. Tepuk tangannya mana? Mana suaranya? Dan kita lagi menggalang dukungan, mudah-mudahan juga bergema ke kampus-kampus lain untuk penolakan tolak PP 26 2023 yang terkait sedimentasi di laut yang katanya bukan pasir isinya. Dan hashtag kita adalah tolak ekspor pasir laut bersama Visipol UGM. Jangan lupa ya, jangan lupa share ya. Ekspor pasir laut dilegalkan setelah 20 tahun dilarang. Calon pembeli utamanya siapa? Singapura, yang terus melakukan reklamasi. Harga HDB alias apartemen subsidi di Singapura itu rata-rata 50 juta per meter. Ini rumah subsidi loh. Jadi ya jelas aja reklamasi itu sangat worth it. Pak Jokowi bilang masih banyak eksportir ilegal pasir laut. Jadi sekalian aja dibikin legal supaya lebih mudah pengawasannya. Dan walaupun banyak kontroversi, Pak Luhut bilang penambangan pasir laut akan mengatasi pendangkalan dan sebagai upaya pelestarian laut. Kementerian KKP klaim bahwa ada 3 miliar kubik pasir laut yang siap diekspor. Jadi kalau misalnya perkiraan harga jual pasir laut itu sekitar 18-21 Singapura dolar per meter kubik, maka potensi pendapatan yang dapat diperoleh setidaknya itu 600 triliun rupiah. Jadi denger kayak gitu gimana? Kalian tim pro atau kontra nih buat kebijakan ekspor pasir laut? Lihat ini guys, miris banget. Ini sama aja kayak menjual negara. Kalian tahu nih, sah RI resmi buka keran ekspor pasir laut usai 20 tahun dilarang. Kalian tahu dong, kenapa pasir laut itu dilarang diekspor, dijual belikan? Karena ini guys, Kementerian Kelautan dan Perikanan catat 26 pulau hilang akibat tambang pasir laut. Pemerintah belajarlah. Mentang-mentang kita negara kepulauan terus banyak pulau seenak-enak aja nambang pasir. Tahu aja pasir ini dijual ya, masuknya nggak ke negara ya, kas-kas pribadi kalian lah. Ini karena pulau itu kan dari pasir. Bayangin pasir kita dijual kemana? Pastilah Singapura. Karena apa? Singapura itu adalah negara reklamasi yang ditimbun dari pasir-pasir yang dari Indonesia. Sedangkan kita apa, sama aja kayak menjual tanah air kita guys. Kayak gini. Aduh, tolonglah suara lah. Ini negara kita. Masa? Aduh, pengelolaan yang buradul banget. Sampai hari ini tidak ada data kapal yang tersangkut karena oceanografi. Laut Jawa itu laut dangkal, Bang. Umurnya sudah jutaan tahun. Kalau itu memang berdampak negatif, mungkin sudah nggak ada lagi di Laut Jawa. Artinya sedimentasi itu belum menimbulkan akibat. Itu. Ada jadi ini akibatnya, Bang. sedimentasi ada. Ada dong.
banyak dampaknya terhadap terumbu karang, ada zona ilmiahnya ini. Iya. Ada di Teluk Lampung, di Kepulauan Riau, di Papua. Ada. Data itu tidak ada sampai sekarang. Ada di jurnal, Anda baca dong. Satu-satunya pengawasan yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memonitor kapal adalah namanya vessel monitoring system, yang satelit itu tadi. Kalau abang lihat itu hanya titik-titik keberadaan kapal, kemana dia bergerak, itu pun bisa dimatikan. Jadi gimana kita bisa melihat kapal itu ngambil apa, di mana, seberapa banyak? Anda belum ke comment center KKP sih, itu nggak bisa dimatikan, itu bisa dimonitor semua. VMS, EAS, segala macam, semua dilihat. Iya, punya seperti Anda datang dulu, bahwa itu belum 100% lihat. Sekarang kita bicara tentang perikanan terukur kan juga masih masalah dengan data-data. Jadi artinya kita realistis. Jadi kalau alasannya sedimentasi yang mengganggu jalan kapal, sudah ada aturan untuk pengerukan. Jadi nggak usah rumit-rumit untuk mencari alasan. Ekspor pasir laut. Yakin alasan sedimen yang ganggu alur pelayaran? Yakin? Jangan ya deh, jangan ya. Assalamualaikum besti love Indonesia dimanapun berada. Kali ini aku mau jadi oneng. Mau ngejelasin soal bagaimana caranya tidak jadi pendangkalan yang mengganggu alur pelayaran. Yuk kita pantengin, baca bareng-bareng PP 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan. Susun pasal 42 ayat 2B, di mana otoritas pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan dan memelihara penanganan gelombang pelabuhan, alur pelayaran, saya ulangi, alur pelayaran dan jaringan jalan. Jadi alur pelayaran itu adalah tanggung jawab otoritas pelabuhan. Masih kurang. Karena ini peraturan pemerintah juga ya. Nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran. Silahkan besti-besti kita pantengin pasal 59 ayat 1 dan 2, di mana otoritas pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan. Otoritas pelabuhan itu berada di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi kalau ada alasan sedimentasi mengganggu alur pelayaran, itu tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Duitnya dari mana? Duitnya itu salah satunya adalah dari biaya konsesi pelabuhan yang masuk ke Kementerian Perhubungan, dan juga biaya labuh kapal masuk juga ke Kementerian Perhubungan. Jadi kalau alasannya adalah sedimentasi yang mengganggu alur pelayaran, itu udah ada pengaturannya di beberapa peraturan pemerintah. Pemerintahannya kan sama. Dilibatin nggak Kementerian Perhubungan di PP 26 2023? Yakin? Alasan sedimen yang ganggu alur pelayaran? Yakin? Jangan ya deh, jangan ya. Ini sudah aku suarakan di rapat Rabu 3 Juli 2024 di Komisi 6 yang mempertanyakan di mana biaya konsesi yang masuk ke Kementerian Perhubungan juga biaya labuhnya, begitu ya. Ya, udah nih. Justru yang aku tanyakan adalah kenapa Rob misalnya di Tanjung Emas Semarang itu malah dibebankan biayanya ke Pelindo, mesti ngeluarin 1,2 triliun. Duit yang udah dikumpulin di mana? Sekarang pakai alasan dengan mau ekspor pasir laut. Duit yang itu di mana? Audit BPK audit, duit konsesi dan biaya labuh gunakan untuk pengerukan sedimentasi di alur pelayaran. Pada posisi tolak PP 26 tahun 2023 dan tolak ekspor pasir laut. Share, viralkan, salam sopan Indonesia.